Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata mir lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak Stepa hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat puasanya ya. Oke, senang sekali saya Ibu Dinar Ekawati kembali menemani kalian pada hari ini dalam program Khasanah Ramadan. Program ini dihadirkan untuk kalian dalam kegiatan Pondok Ramadan. Anak-anak, hari ini kita sudah menjalankan puasa Ramadan hari ke-7. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keistiqomahan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain sampai akhir Ramadan. Amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul dalam majelis ilmu meskipun dalam suasana online untuk bersama-sama membahas tentang fikih puasa. Seperti yang tertuang dalam hadis, Tolibul ilmi faridotan ala kuli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib nak atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Bahkan diperkuat juga dengan hadis yang lain, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, berhentilah, kemudian perbanyaklah zikir. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi Muhammad menjawab, yaitu halaqah zikir atau majelis ilmu. Nah, hari ini anak-anak kita semuanya berkumpul dalam majelis ilmu untuk membahas tentang fikih puasa. Semoga program Khasanah Ramadan kali ini yang dihadirkan khusus untuk kalian di bulan Ramadan meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pengetahuan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Stepa hebat, di studio siar kita sudah bergabung Ibu Hajah Nurul Afifah SPD. Beliau adalah guru agama SMP Negeri 4 Kota Madiun yang akan menjadi narasumber kita di
materi fikih puasa. Kita sapa dulu Ibu Hajah Nurul Afifah di studio sikar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Nurul. Waalaikumsalam Ibu Hajah Dinar. Alhamdulillah, sehat Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat selalu. Sehat selalu dan tetap semangat puasa. Tetap semangat puasa. Iya, agar anak-anak juga tetap semangat puasa sampai akhir Ramadan ke depan ya Bu Hajah. Iya Bu Hajah Dinar, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di 1442 Hijriah ini Bu Hajah. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang fikih puasa, betul? Iya Bu Hajah Dinar, ya, Oke, membahas tentang puasa. Benar, jadi anak-anak segera saja kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting tentang fikih puasa. Jadi kalian akan di sini belajar hukum puasa bagaimana, rukun puasa bagaimana, syarat puasa bagaimana, agar kita lebih paham lagi dalam menjalani puasa Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Silahkan Ibu Hajah Nurul Afifah untuk menjelaskan materi tentang fikih puasa. Silakan. Terima kasih Ibu Hajah Dinar waktu yang diberikan kepada saya. Anak-anak Stepa hebat, saya akan menjelaskan pentingnya puasa. Nah, tapi sebelumnya anak-anak kamu harus paham dulu, apa toh puasa itu? Puasa ialah menahan diri dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itulah yang namanya puasa. Jadi tidak makan dan tidak minum dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, ini menunggu sampai matahari nanti terbenam, kita masih berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan diri makan dan minum, tetapi kita juga menahan hal-hal yang membatalkan. Lah apa hal-hal yang membatalkan puasa itu? Nah nanti kita akan diterangkan lagi Bu Hajah, nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Iya Bu Nurul, silakan. Kita teruskan materi selanjutnya. Enje. Materi selanjutnya yaitu anak-anak, kenapa kita berpuasa, berlapar-lapar? Karena menjalankan suatu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi seperti ini anak-anak. Kamu mumpung masih kecil, kamu ikut melafatkan sehingga sampai tua tidak hilang itu hafalanmu. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya seperti ini anak-anak. Hai orang-orang, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Begini anak-anak yang dimaksud takwa, kita ini tidak makan, tidak minum, walaupun sendiri tidak ada siapa-siapa, kita itu tidak berani loh, tak minum ya sedikit saja, mumpung semua tidak ada. Atau kita pas berwudu, kita telan sedikit saja, kan tidak berani. Nah itulah tanda-tanda kita itu takwa, walaupun tidak ada siapa-siapa, betul-betul takut, setetes air aja tidak berani kita. Itu loh Bu Hajah Dinar yang namanya takwa, jadi tidak ada siapa-siapa, tidak berani Bu Dinar. Iya itu, betul. itu. Dan kalau saya lihat di sini Bu Hajah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti kita dipanggil ini ya Bu Hajah Nurul. Betul ya. Bu Hajah, Kalau kita yang tidak beriman, maka kita tidak akan menyerukan ayat ini. Tapi karena kita merasa orang-orang yang beriman, kita terpanggil untuk mewajibkan puasa Ramadan ini sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umatmu yang terdahulu. Betul Bu Hajah Dinar,
Sangat betul sekali, melengkapi. Jadi kalau tidak beriman kita memang tidak terpanggil. Iya, benar sekali. Nyapa poso berlapar-lapar belaka, tidak usah, kami kita beriman dan meyakini bahwa nanti yang akan membayar itu pahalanya murni dari Allah. Itu Bu Hajah Amin, Dinar. amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan kalau pernah saya baca, Bu Hajah Nurul, waktu itu Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Ramadan itu pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, kemudian dalam suasana yang terik matahari, dalam suasana seperti itu pun Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap melakukan puasa Ramadan. Apalagi kita yang sekarang berada di situasi yang kondusif, ya kan, tidak ada perang, damai, aman. Kalau kita tidak terpanggil untuk berpuasa, na'udzubillahi min dzalik, ya Bu Hajah Nurul. Iya ya. betul Bu Hajah Dinar, kita itu paribahasannya namanya apa tuh, mulia Iya, sekali. benar. Misalnya kita haus, kita masuk ke ruang AC, sudah selesai Bu Hajah Dinar. Benar sekali, iya. Sudah ada AC, enak Iya. kan? Kita haus sekali. Dulu Rasulullah itu panas sekali di negara Benar. Arab, betul-betul panas. Kalau kamu tahu anak-anak di negara Arab itu, keluar dari ruangan itu seperti kamu membuka bakso itu loh yang panas sekali dibuka. Lah itu loh rasanya di muka itu seperti Iya, itu Bu Hajah benar. Dinar, panas sekali. Nah kita di Indonesia ini betul-betul sejuk, masih sejuk sekali. Apalagi ada AC, rasa haus kita bisa masuk ke ruang AC. Itu Bu Hajah Iya, Dinar. jadi banyak sekali kemudahan yang Allah berikan daripada umat-umat sebelum kita, ya Bu Hajah Nurul ya. Oke, monggo silakan dilanjutkan kembali Bu Hajah. Iya. Terus kemudian anak-anak Stepa Hebat, penjelasan Bu Nurul tentang puasa masih banyak lagi. Seandainya kita bisa kontak langsung, bisa loh kamu menanyakan, nanti bisa juga menanyakan lewat itu HP-nya Bu Hajah Dinar. Iya, lewat WA dengan kontaknya Bu Dinar kalian bisa memberikan pertanyaan seputar fikih puasa. Begitu Bu Hajah? Betul, betul Bu Hajah Dinar. Nah, ini kemudian setelah tadi puasa itu apa? Oh, puasa itu ialah menahan diri. Nah, sekarang puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib yaitu puasa Ramadan ini. Sebab apa? Ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga ada hadisnya. Di hadisnya kurang lebih begini loh Bu Hajah Dinar Nggih. bunyinya. Man soma Ramadana imanan waktisaban gufirolahu mata kodama min tanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita nanti habis loh Bu Hajah Dinar dosa kita, insya Allah. Masya Allah, berarti begitu banyak keutamaan puasa Ramadan Bu Hajah Nurul. Iya Bu Hajah, kita nanti seperti bayi yang baru lahir. Nah, suci sekali kan? Ya, itu Masya seperti Allah. itu. Nggih, alhamdulillah. Nah, ini puasa yang hukumnya wajib yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa kodok dan puasa nadar serta puasa kifaroh. Saya ulangi anak-anak. 1 yaitu puasa Ramadan yang wajib sekali. 2 puasa kodok, 3 puasa nadar, 4 puasa kifaroh atau kafaroh atau kena denda. Seperti ini puasa Ramadan, ya puasa Ramadan ini wajib, ini tadi sudah saya sebutkan ayat dan hadisnya. Kemudian puasa kodok itu puasa apa? Puasa kodok seperti inilah anak-anak, kamu masih mengalami haid, nah jelas kamu nanti HID, nah menstruasi, apa tuh menstruasi itu keluar darah, nah itu wajib mengganti di hari yang lain. Itu loh Bu Hajah Dinar, mengganti Iya. di hari yang lain Bu Dinar, tidak boleh loh tidak mengganti. Benar sekali. Oke, kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang menstruasi nih Bu Hajah Nurul, ini kan biasanya terjadi kita ya yang kaum perempuan ya. Iya. Nah, bagaimana hukum puasanya jika menstruasi itu datangnya semenit sebelum berbuka puasa? Biasanya kan anak-anak langsung gelisah gitu kan,
ih gitu nyapo kok datangnya semenit sebelum berpuasa, jadi mereka nyesel atau keluh kesah gitu. Bagaimana hukumnya puasa? Aduh, Bu Hajah Dinar ini jelimet sekali ya. Tapi betul yang namanya fikih itu yang membicarakan hal-hal yang sangat kecil. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurang sedetik keluar darah, ya Allah. Enggak usah gedruk-gedruk anak-anak, enggak usah gedruk-gedruk. Pahalamu sudah dicatat Bu Hajah Dinar. Nah itu kita mengganti di hari yang lain, sudah enak. Nanti loh Bu, begini enggak, pahalanya sama selama kamu membayar yang kamu tinggalkan. Begitu Bu Hajah Dinar. Tetap batal Bu Hajah, kurang 1 menit apa 1 detik tadi? 1 menit. Tetap batal. Nanti kita mengganti di hari yang lain. Namanya puasa kodok tadi itu. ya. Iya, jadi kalau saya tadi simpulkan dari Bu Hajah Nurul tadi, puasanya hukumnya batal ya Bu Hajah ya. Betul, batal. Jadi kita tidak dihitung 1 hari Ramadannya karena menstruasi tadi. Kalau kita misalnya 5 hari, berarti 5 hari puasa Ramadannya harus kita ganti di puasa kodok setelah itu Ramadan. 5 hari juga Bu. Enggak, saya membayar 3 aja Bu Hajah, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. 5 atau tadi yang ditinggalkan, ya 5. Kalau sedetik tadi sudah azan, kamu enggak usah gedruk-gedruk, ya minum saja. Itu dari Allah anak-anak. Iya. Kita enggak bisa menolak Bu Hajah Iya, Dinar. takdirnya Allah ya Bu ya. Betul. Jadi kita tidak boleh menyesal dan yakini betul bahwa setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah rahmat Allah, dari takdir Allah gitu. Betul, Dan Bu kita Hajah. pun sudah dapat pahala Bu Nurul seharian yang kita lakukan tadi. Jika kita menuai kebaikannya, maka ada pahala di dalamnya. Sudah dicatat, tidak ada yang tersingsa sedikit pun. Masya Allah, iya Tidak begitu. ada, iya. Enjih. Silakan Bu Nurul dilanjutkan. Kemudian puasa nazar. Nah ini penting sekali anak-anak memang. Nah, kadang-kadang kita itu harus bernazar. Bu Nurul juga punya nazar. Apapun nazarnya Bu Nurul, ya rahasialah. Nah saya beri bocoran. Misalnya seperti ini. Seandainya nanti saya masuk ke SLTA dengan nilai yang bagus Bu Hajah Dinar, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu kamu puasa nazar namanya, dan tidak boleh kamu tidak menjalankan. Makanya kalau nazar itu yang membuat diri kamu sendiri, jangan begini, seandainya saya lulus dari SMP Negeri 4 Madiun dengan nilai baik, saya akan puasa berturut-turut 2 tahun. Itu berat anak-anak, kamu 2 tahun itu sumpah kamu sama Allah. Jangan loh ya, jangan 2 tahun seperti itu, berat. Ya 3 harilah berturut-turut. Bu Nurul dulu pernah anak-anak bernazar. Seandainya saya melahirkan yang kedua ini dengan selamat dan saya tidak merasakan sakit dan lancar, saya akan berpuasa berturut-turut 3 hari. Segera saya laksanakan sebelum anaknya dewasa Bu Hajah Dinar. Nah Iya, itu betul. nazar, ternyata Allah itu mengabulkan setelah pakai nazar. Iya. Tapi jangan berat-berat loh, itu ya bahaya kalau kamu enggak bisa membayar. Benar, karena memang harus dilakukan ya Bu Hajah ya, konsekuensinya begitu. Betul. Iya, makanya jangan Nah, asal ucap gitu asal kan. ucap, betul Bu Hajah Dinar, jangan asal ucap, yang ringan-ringan aja lah. Iya. Saya akan bersedekah di masjid, ya 5.000 aja. Jangan bilang 100.000 lah kamu nanti. 5.000 kita Ikhlas, yang penting ikhlas. 5.000 tapi kita beri lebih kan enggak apa-apa Iya, gitu Bu Hajah. benar. Jadi yang nadarnya yang ringan-ringan aja. Benar. Iya Bu Hajah, silakan lagi. Nah kemudian anak-anak ini ada fikih puasa tentang jenis puasa. Puasa yang hukumnya sunnah. Puasa di bulan Syawal, yaitu 6 hari berturut-turut. Ini insya Allah Bu Nurul selalu melaksanakan itu sejak dulu hingga sekarang, mudah-mudahan diberi kesehatan. Itu beginilah anak-anak. Syawal yaitu 1 Syawal, kita sholat Id. Besoknya tanggal 2 kita sudah mulai berpuasa, puasa sunnah. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 berturut-turut. Barang siapa puasa seperti itu dianggap puasa selama 1 tahun. Yuh betapa bersihnya, 1 bulan aja begitu loh Bu Hajah Dinar, kok 1 tahun. Ini insya Allah
Bu Nurul selalu melaksanakan puasa di bulan Syawal. Tetapi Bu Nurul seperti ini masihan. Yang betul kan 1 Syawal kita itu sholat id, 2 Syawal kita sudah berpuasa. Tapi Bu Nurul 2 Syawal masih menikmati hidangan-hidangan Bu Haja Dinar. Baru 3 Syawal saya itu melaksanakan itu dan berturut-turut 6 hari dan sekeluarga sudah biasa seperti itu Bu Haja Dinar. Mengharapkan puasa yang selama 1 tahun itu Bu Haja Dinar. Iya, gantinya 6 hari itu seperti 1 tahun. Luar biasa luar kan? biasa. Maka ayo anak-anak, mumpung kamu masih kecil, masih sehat, belum ada halangan yang merintang sama kamu itu masih sehat. Apalagi anak-anak Stepa, sehat semuanya. Itu Bu Haja Dinar. Masih lagi, ini puasa di hari ke-9 Dzulhijjah. Ini umat Islam beribadah haji ke Mekah, yang di Indonesia ini puasa 1 hari itu. Kemudian puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Sa'ban, puasa pada bulan haram atau bulan yang dihormati, dan puasa Senin Kemis. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, dan kemudian puasa Daud. Anak-anak, ini kamu akan saya terangkan yaitu masalah Asyura. Biasanya bulan Syuro itu ada apa itu karate. Nah, itu di tanggal 9 itu Asyura, kemudian di tanggal 10-nya kita itu berpuasa. Konon katanya Bu Haja di bulan Syuro itu cucu Nabi kejadian yang tidak menyenangkan di bulan Syuro itu. Iya. Nabi Ibrahim dibakar di bulan Syuro. Terus kemudian Nabi Nuh terjadi banjir yang luar biasa di bulan itu, maka kita disunahkan anak-anak sunnah. Sunnah itu beginilah anak-anak, apabila kamu kerjakan kamu mendapat pahala, dan apabila kamu tinggalkan maka kamu tiada berdosa. Itu Bu Haja Dinar. Iya. Masih lagi ya Bu Haja Dinar? Silakan. Puasa Sa'ban. Nah, puasa Sa'ban yaitu puasa yang mendekati Ramadan. Kalau sudah mendekati Ramadan di pertengahan atau 1 minggu, itu sebaiknya kamu sudah tidak berpuasa. Kemudian ini pada bulan haram atau bulan yang dihormati. Terus kemudian puasa Senin dan Kemis, di mana puasa hari Senin. Senin itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari Kemisnya kenapa kita berpuasa? Itu amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis. Nah, kita setiap hari Kamis ada apa Bu Haja Dinar? Ya menakutkan loh, kita dilaporkan loh Bu Haja. Kita puasa enggak di hari Kamis? Ya? Iya, makanya Senin dan Kamis itu hari yang istimewa untuk umat muslim ya, untuk melakukan ibadah puasa sunnah Senin Betul, Kamis Bu ya. Haja Dinar, iya. Senin Kamis, maka kita itu puasa di hari Kamis, itu dilaporkan semua amal Iya. perbaik. Amal Jadi pada perbuatan saat kita dilaporkan kita dalam keadaan berpuasa begitu ya Bu itu Nurul ya. bagus. Jadi kalau catatannya ini puasa. Lah puasa itu Bu Haja yang membayar betul-betul Allah ini. Penggantinya nanti Allah. Tiba-tiba kita mendapat rahmat berupa ini, berupa ya anak-anak kita soleh, anak-anak kita komplit, punya anak laki, punya anak perempuan. Itu suatu rahmat dari Allah. Lah rahmat Allah tidak terbatas, luas sekali. Itu Bu Haja Masya Dinar. Allah, iya. Jadi bahkan puasa Ramadan ini puasa untuk Allah dan puasa untuk kita sendiri ya. Betul, hanya untuk Allah dan kita sendiri. Iya benar. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nanti pas berwudu anak-anak jangan menelan dikit-dikit loh ya. Nah itu Allah, loh ini menelan dikit-dikit ini. Nah ini enggak bisa, ini enggak ada maaf loh ya. Iya silakan dilanjutkan. Terus kemudian Bu Haja ini dan anak-anakku semua puasa Daud luar biasa. Ini yang punya cita-cita tinggi. Biasanya puasa Daud. Bagaimana toh puasa Daud? Akhirnya orang-orang Jawa itu, Daud. Nah ini begini loh anak-anak. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Misalnya kita mulai hari Senin. Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak, Jumat berpuasa, Sabtu tidak, Minggu berpuasa, Senin tidak, itu selalu begitu. Puasa sehari tidak,
sehari berpuasa ini namanya puasa Nabi Daud. Loh nyapo kok ngono gini? Luar biasa itu. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang ibu di Jogja berpuasa terus, selalu berpuasa. Hamil juga berpuasa. Ini ibu di Jogja. Terus ditanya sesama tetangganya, walah bu iki nyapo to kok poso terus? Nah, setelah itu dia menjawab, saya berpuasa agar anak saya menjadi raja. Oh sudah ndak usum raja bu, sekarang kok berpuasa saja. Dia ditanya seperti itu, tetap berpuasa. Apa anak-anak yang terjadi? Ya Allah, anaknya itu lahir dan menjadi presiden. Ya oh saya nangis itu, siapa presidennya? Bapak Soeharto, itu dari Jogja, ternyata ibunya itu puasa terus. Masya Allah, itulah ibu-ibu yang berpuasa, itu anaknya nanti yang menikmati. Itu Bu Hajah Dinar, saya sampai akan menangis Bu Hajah. Masya Allah, jadi itu adalah bentuk ikhtiar orang tua untuk anaknya Bu Hajah. Betul. Dan kita tidak akan tahu masa depan kita seperti apa. Betul Bu Hajah Dinar, jadi iya. insya Allah dengan ikhtiar yang terbaik Allah akan menggantinya dengan hal yang sesuai kita inginkan. Betul sekali. Tetap percaya, tetap yakin bahwa yang ya. kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan menggantinya dengan kebaikan yang tidak kita duga, gitu ya Mbak Haja. Betul sekali. Kamu tidak percaya, lihat itu. Ayam itu biar anak-anaknya menetas dengan baik, dia itu berpuasa juga loh Bu Haja. Itu di atas apa dalam bahasa Jawanya, tarangan. Itu dia di situ sampai itu mengeram nah, itu ya. Lehernya lihat itu tus gitu, tidak minum, tidak makan, ya Allah. Ular juga sebegitu, ulat juga seperti itu berpuasa, dia jadi kupu-kupu yang indah melalui puasa. Maka kita mudah-mudahan nanti setelah Ramadan betul-betul menjadi kupu-kupu surga yang indah sekali ya Allah. Nah, Masya Allah, semoga amin. Ya. Ada lagi Bu Haja? Silahkan dilanjutkan Bu Haja. Begitu, iya. Terus kemudian puasa yang hukumnya makruh anak-anak. Hukumnya makruh itu seperti ini loh anak-anak. Apabila kamu kerjakan, nah itu tidak apa-apa, tetapi jika kamu tinggalkan, kamu mendapatkan pahala. Yaitu puasa hari Jumat saja. Sewenangannya hari Jumat, posolanya apa? Kan pulangnya pagi Bu, jadi saya puasa hari Jumat. Jumat saja, jangan, itu makruh ya, jangan. Kalau sudah tahu seperti ini, hari Jumat saja jangan berpuasa. Harus ditemani, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian hari Sabtu saja. Loh kenapa kok hari Sabtu saja puasa? Iya kan saya libur di rumah, itu puasa enak. Nah dengan demikian anak-anak kamu paham, hari Jumat saja jangan puasa, hari Sabtu saja jangan berpuasa. Loh Bu saya berpuasa Bu, saya tirakat dan jaga body Bu. Nah kalau begitu ya harus hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan diingat puasa jangan untuk jaga body, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa imbalannya. Saya anak-anak, siapa yang berbuat baik itu akan diberi luar biasa oleh Allah. Loh, saya gak percaya aku. Tidak percaya, Bu Nurul sudah membuktikan. Bu Nurul berbuat jelek, ya Allah luar biasa anak-anak balasannya. Oh ini ternyata Bu Nurul setua seperti ini. Coba-coba, bahaya sekali. Setelah mengalami seperti ini, anak-anak saya menandaskan kepada anak-anak, jangan pernah berbuat jelek sedikit pun walaupun tidak ada orang. Sungguh luar biasa, Allah selalu melihat dan malaikat selalu mencatat amal baik kita. Di pundak sebelah kanan ini malaikat Raqib, di sebelah kiri adalah malaikat Raqib dan Atid. Di sini sebelah kiri ini Atid, itu selalu ngawasi kita anak-anak. Maka kamu harus betul-betul berbuat baik dan jangan sekali-sekali berbuat jelek ya. Setelah tahu seperti ini, hindari puasa Jumat saja, hindari puasa Sabtu saja.
dan puasa pertengahan akhir bulan Sya'ban, sudah mau mendekati Ramadan, jangan berpuasa. Ini sudah mau berpuasa betul-betul 1 bulan, hindari itu. Kemudian puasa sepanjang tahun, wes aku ben sugih. Nah, bendino poso 2020 sampai 2021 Bu Hajah Dinar. Ya, siapa itu tahan? Itu Bu Iya. Dinar, ya. Nggak akan kuat ya Bu ya. Iya. Jadi kalau saya tekankan di sini Ibu, bahwa anak-anak niatkan puasa karena Allah. Jadi kalau tadi niatnya supaya kecil badannya atau diet ya, berarti kita sudah menyalahi niat kita. Begitu ya Bu Nurul ya. Betul, Jadi harus lillahi ta'ala. lillahi ta'ala, Benar. murni mendekatkan diri pada Allah SWT. Iya. Silakan Bu Nurul. Kemudian ini puasa yang hukumnya haram. Nah, puasa malah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Apa itu? Loh, puasa di hari 1 Syawal. Itu loh Bu Hajah Dinar, semua pergi ke lapangan untuk sholat Id, dia berpuasa Bu Hajah. Iya benar. Nah, Padahal itu kan hari raya kita, hari raya Idul kita, Fitri ya. Hari raya Idul Fitri. Itu bahkan pada saat kita sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus makan atau disunahkan, minum, benar, betul. disunahkan untuk minum seteguk saja nggak apa-apa Betul. untuk membatalkan puasa kita. Iya, dan untuk memberi jarak bahwa kemarin kita Ramadan dan sekarang ini kita hari Raya. Itu tidak boleh berpuasa. Kamu niatnya cari pahala, tapi malah dapat dosa. Haram. Iya, begitu, Haram loh Bu. Bu Hajah. Iya. Nah, kemudian itu yang masih tidak boleh lagi yaitu Puasa hari tasyrik. Tasyrik yaitu setelah penyembelihan itu 11, 12, 13 hari tasyrik itu dilarang kita berpuasa. Benar. Itu malah mendapatkan dosa, niat kamu baik tetapi malah salah. Terus kemudian puasa pada hari yang meragukan. Loh, meragukan nih, iya, aku puasa para toh? Ini gini dah, ini Jumat, ini Sabtu. Nah, ragu sudah lebih baik tidak usah. Saya nanti kuat atau tidak toh, nanti saya lemas. Yang ragu-ragu lebih baik ditinggalkan karena ragu itu adalah perbuatan setan Bu Hajah Dinar. Itu Injih. seperti itu. Kemudian puasa pas haid dan nifas untuk jaga body. Saya haid tetap berpuasa. Saya nifas tetap harus berpuasa. Jangan anak-anak, kamu pas haid juga jangan berpuasa. Sebab apa? Ini diharamkan. Ya kalau kamu tetap ingin jaga body, ya minumlah sedikit tapi tanda kamu tidak berpuasa. Kemudian pas nifas, nifas itu atau melahirkan itu kamu juga dilarang untuk berpuasa. Karena beberapa segi itu Allah sudah memperhitungkan seperti itu. Terus kemudian, nah puasa yang mengancam keselamatan jiwa. Dokter sudah melarang bahwa kamu harus makan dengan rutin, dengan tepat waktu, kamu coba-coba puasa. Itu bagi orang-orang yang sakit, yang berbahaya. Kalau kita insya Allah kita sehat, sampai sepanjang masa sehat selalu, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa, dan sehat selalu. Kemudian ini anak-anak, puasa sunnah tidak boleh. Loh, kenapa? Puasa sunnah seorang istri. Nah, yang suaminya melarang. Dek ojo poso atau dek mosok kok poso ae. Kalau suami sudah berkata seperti itu, kamu harus menghormati suami. Ya kamu jangan berpuasa. Itu seperti itu Bu Hajah Dinar. Nah, Injih Ibu, sangat menarik penjelasannya. Kita lanjutkan langsung ke syarat. betul. Syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa kita biar sah yaitu harus beragama Islam. Memang ini wajiban bagi orang-orang yang beragama Islam. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam tidak usah berpuasa. Kemudian ini anak-anak mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, ini syaratnya. Loh, anak-anak Astepa hebat, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk belum?
Sudah Bu, jelas kamu tuh sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan uang 100.000 dengan 50.000. Nah itu kamu kena wajib syarat puasa, sahnya itu puasa itu seperti itu. Terus tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dan tidak dalam keadaan wiladah. Kamu harus tahu apa ini wiladah. Wiladah yaitu seorang ibu yang sedang melahirkan, sudah diberi keringanan yang luar biasa, yaitu saat wiladah atau melahirkan jangan berpuasa. Itu dari syarat sah puasa Bu Hajah Dinar. Iya. Ada lagi Bu Hajah Dinar? Jelas ya Bu, jadi beragama Islam, kemudian mumayyiz, dan tidak dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah ya Bu ya. Betul sekali Bu Hajah ya. Nggih. Saya lanjut Bu Hajah. Nggih, silakan. Kemudian syarat wajib puasa. Nah ini balik. Balik itu sama dengan juga mumayyiz. Sudah bisa membedakan, kalau sudah mimpi, umurnya sudah dewasa, ini anak balik. Sudah Bu Nurul punya bayi. Saya puasakan bayi saya. Caranya tidak saya beri ASI Bu Hajah Dinar. Sejak terbit fajar tidak saya beri ASI. Saya beri ASI lagi nanti Bu Hajah Dinar pas matahari terbenam, pas adzan. Yuh kejam ini Bu Nurul, enggak boleh. Nah bayi dipuasakan. Nanti kan kuning bayinya. Ya, terus kena penyakit bahaya sekali. Kemudian ini berakal. Tentu saja berakal sehat. Anak-anak Stepa Hebat semua yakin berakal sehat semua Bu Hajah. Nah, kemudian mampu, yang dimaksud di sini mampu yaitu mampu tidak ada halangan sakit, tidak ada halangan yang lain. Iya benar. Kalau saya bisa tambahkan, balik itu artinya ini ya Bu Hajah ya. Kalau pada laki-laki maka dia sudah mimpi basah ya. Betul. Kemudian mimpi, ya. Kalau yang perempuan sudah mengalami menstruasi. Betul sekali. Ya, Jadi kewajiban anak-anak Stepa Hebat ketika yang laki-laki sudah mimpi basah, kemudian yang perempuan sudah menstruasi, maka kalian wajib menunaikan ibadah puasa. Begitu. Ini loh Bu Hajah Dinar. Anak-anak tuh tanya, mimpi basah itu apa toh? Mimpi basah itu sering seperti itu. Katanya itu mimpi basah itu kecemplung kalen itu Bu. Bukan mimpi basah, bukan kecemplung kalen ya anak-anak ya. Ada yang kecemplung sungai, kecemplung kolam, tidak seperti ini. Anak laki-laki paham ini. Ayo itu mimpi basah. Mimpi basah yaitu mimpi yang ya dari Allah juga tidak bisa dibuat-buat ya. Kalau sengaja itu kamu betul-betul batal puasanya. Sengaja kamu basahkan itu batal. Tetapi karena kamu mimpi, nah mimpi basah berarti kamu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana hukumnya Bu Hajah Nurul ketika anak laki-laki tidur ini di siang hari, kemudian tiba-tiba dia mimpi basah. Bagaimana hukum puasanya? Ini begini Bu Hajah Dinar, itu ada yang dia tetap berpuasa tapi dia mengganti di hari yang lain karena mimpi. Padahal dia tidak disengaja, iya, benar. mimpi. Itu yang melanjutkan puasa, tetapi karena dia mandi mungkin ya, mandi wajib. Besar, iya betul mandi besar, terus dia tetap melanjutkan puasanya. Tapi untuk misalnya dia ragu, dia bisa menghodok. Betul sekali, kalau dia ragu mengganti di hari yang lain. Iya benar. Karena makanya jangan tidur saja ya biar enggak mimpi di siang hari. Iya, isi aktivitasnya dengan yang lebih positif, lebih yang bermanfaat ya daripada tidur. Betul. Nah ini sekalian ini Bu Hajah Nurul, saya banyak sekali mendengar bahwa tidur pada saat kita puasa Ramadan itu adalah ibadah. Kalau menurut Bu Nurul bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju sekali, tidurnya orang berpuasa yaitu ibadah. Ini yang seperti ini loh yang tidurnya itu. Kita membaca ayat suci Al-Quran Bu Hajah Dinar, tiba-tiba kita tuwekluk, betul-betul tuwekluk di kursi itu kita membaca Al-Quran, tetapi kita tiba-tiba tertidur. Itu ya, tidur yang seperti itu loh. Jadi bukan tidur disengaja ya, aduh aku puasa aku tidur seharian, nah itu enggak boleh ya Bu Nurul? Boleh yang begini loh Bu Hajah, kita tidur, kita bangun sholat duhur. Tidur lagi, kita bangun sholat asar.
tidur lagi, kita tidak punya berbuka puasa, kita beli. Itu masih kita maklumi, itu masih tidak meninggalkan apa itu pahala-pahala puasa, masih tetap dianggap beribadah Bu Hajah Dinar. Itu seperti itu. Jadi tidurnya itu seperti inilah anak, menghilangkan pembicaraan jelek orang lain. Maksudnya daripada kita melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, Iya. misalnya kita menggunjing orang, Betul kemudian kita sekali. melakukan kejahatan, kemaksiatan, Betul. lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita melakukan kegiatan yang positif ya. Jelas Bu Hajah. Yang bermanfaat ya daripada jangan tidur tidur ya. melulu. Benar, kan kita bisa aja mengaji, kita bisa mendengarkan tausiah agama, kita bisa Bagus. datang ke majelis ilmu, ke Iya, masjid, ke musola untuk bertemu dengan ustadz. Itu kan jauh lebih berpahala daripada kita menghabiskan waktu puasa dengan iya. tidur. Iya Bu Hajah Dinar, tidurnya orang berpuasa itu ibadah betul. Jadi menghindari melihat apa itu barang-barang yang jelek atau mendengar barang-barang yang jelek, atau kita bisa apa itu menghindari dari ngerumpi atau membicarakan orang lain. Tetapi ini jika kamu isi dengan tauziah, Benar. khasanah Ramadan seperti ini, Iya. ini lipat sekali loh ini pahalanya, apalagi yang menjembatani seperti ini luar biasa juga pahalanya Bu Hajah Dinar. Masya Nah, Allah. Bu Hajah Dinar sama saya kok dijembatani acara seperti ini, yang menjembatani ini pahalanya besar sekali loh Bu Hajah Dinar ya, di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Ya. Itu Baik seperti yang itu. memberikan materi maupun yang mendengarkan. Wah luar biasa, sama ini ya, sama sekali ini, sama ini pahalanya. Iya, iya, alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan ini Allah itu ngobrol pahala ini. Ayo kalau seperti itu kamu ya jangan memperbanyak tidur lah. Iya. Kalau tahu obrolan seperti ini loh Bu Benar, Hajah. benar. Harus dipanen bulan Ramadannya ini. Gitu. Panen Benar. sebanyak-banyaknya. Silakan Bu Hajah untuk melanjutkan. Nah ini rukun puasa anak-anak Stepa hebat. Kalau kamu menjalankan ibadah puasa, jangan sampai meninggalkan rukun puasa. Rukun puasa yaitu 1, niat. Nah itu satu niat. 2, meninggalkan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Anak-anak sudah niat belum? Kalau niat puasa ini memang diwajibkan sebelum matahari terbit fajar, sebelum terbit fajar ya Bu Hajah, sebelum terbit fajar kamu harus sudah niat. Tetapi apabila lupa, lah ini bahaya, maka kamu sholat tarawih di masjid itu sudah diajari niat sejak malam selesai tarawih itu. Jadi bagaimana hukumnya Bu Hajah Nurul seandainya kita tidak melafalkan niat puasa atau kita lupa tidak berniat puasa? Wah ini Bu Hajah Dinar ini ya, mengerikan ini ya. Jangan-jangan kita lapar belaka ini ya, karena Iya. tidak pakai niat. Nah ini anak-anak kamu niatnya harus sudah bisa, harus betul-betul bisa. Ini saya ulangi ya niatnya, kamu mestinya sudah bisa loh anak-anak Stepa hebat. Baik kelas 7, 8, 9. Niat puasa adalah seperti ini, jangan lupa membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodin an adai fardi sahri Ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Yang artinya seperti ini, niat ingsun poso tutuko sedina sesuk saking anekani fardune wulan Ramadan ing taun iki krana ngestokake dawuh perintahe Gusti Allah kang Maha Agung. Coba Bu Hajah Dinar kita lihat ngestokake dawuh perintahe loh. Kita ini diperintah loh Bu Hajah, Inji. diperintah oleh Allah loh. Jadi kamu jangan main-main ya, harus kamu niat.
niatnya artinya seperti itu. Bu, saya enggak bisa, Bu, nawaitu saumagodin an adai fardi sahri Ramadana hadi sanati fardolillahi ta'ala. Enggak bisa, Bu. Ya sudah, pas makan. Niat saya berpuasa di tahun 1442 Hijriah ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah kamu diterima puasanya, Bu Haja, dengan niat seperti itu. Yang penting niat loh, Bu Haja. Iya, niat. Berpuasa Ramadan. Makanya pada saat kita melakukan sholat tarawih sebelumnya atau malamnya gitu, hari ini kan kita puasa, tadi malam kan kita sudah melakukan sholat tarawih. Nah biasanya sama imam tarawih itu kan dituntun niat puasa untuk esok pagi. Nah ini adalah salah satu jalan untuk kalian ketika memang tidak hafal lafaz niat puasanya sholat tarawih ya. Karena Betul, nanti betul akan sekali, dituntun oleh imam tarawih. Imam, betul, mesti itu, mesti ya, mesti. Itu juga salah satu cara untuk kita tidak melewatkan niat. Kan biasanya kalau kita sahur masih dalam keadaan mungkin anak-anak ngantuk dan sebagainya, setelah makan lupa nggak niat. Makanya niat pada saat malam hari setelah sholat tarawih itu membantu kita untuk niatnya tersampaikan puasa esok harinya. Betul, Bu Hajah, makanya kita harus niat, jangan melewatkan niat. Iya, karena kalau nggak niat tadi Bu Hajah Nurul bilang kita akan hanya dapat lapar saja. Iya, tidak ada lapar dapat belaka. pahala. Aduh, kasihan. Benar, berarti kan Gimana, rugi sekali. sangat ya. Rugi sekali. Ya. Iya benar. Ya silakan dilanjutkan Bu Hajah. Terus mumpung ingat ini, kamu berpuasa itu mendapat 2 kesenangan. 2 kesenangan loh Bu Hajah. Masya Allah. Ketika berbuka puasa itu kesenangan ketika kita mendapatkan hidangan dan boleh makan tuh senang. Iya. Kemudian berjumpa dengan Allah. Masya Kita Allah. berbuka itu dilihat loh sama Allah, ya Allah. Kita senang kan, ada es, ada kolak, es krim, dawet, semua es kopior kamu sediakan. Terus kemudian kamu senangannya ini stick hot plate, hamburger ya luar biasa, pizza. Lah itu senang, kemudian kamu juga senang berjumpa dengan Allah, ya Allah, luar biasa. Nikmatnya Allah, Nikmatnya. nikmat puasa. Dan satu lagi yang harus anak-anak Stepa hebat ketahui Bu Hajah Nurul, bahwa kadang-kadang kalau kita mau berbuka puasa itu kan istilahnya ngabuburit ya. Nah, Iya, betul. asiknya ngabuburit sampai lupa bahwa kita diberi keutamaan berdoa sebelum berbuka puasa itu sangat dinanti sama Allah. Jadi ada waktu yang paling mustajab ketika bulan Ramadan itu adalah waktu sebelum berbuka puasa dan waktu setelah sahur. Jadi ada menit-menit tertentu di sebelum berbuka puasa itu sangat istajab, sangat mustajab doanya. Kan kita sibuk ini menyiapkan makanan kan biasanya, atau kita sibuk ngabuburit sama teman-teman gitu. Padahal di doa yang paling mustajab di bulan Ramadan itu salah satunya adalah doa sebelum berbuka puasa. Iya Bu Kan Hajah. ada ayatnya kalau kita sebelum berbuka puasa bagaimana Bu Hajah? Sebelum berbuka puasa jangan lupa kamu berdoa seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya berbuka puasa ya Allah dengan rahmatmu dan banyak rezeki darimu, rezeki yang berkah. Seperti itu loh Bu Hajah. Jadi kita berpuasa ada doanya. Terus Bu Hajah tadi ngabuburit. Ya ngabuburit boleh sajalah. Ngabuburitnya tentang bagaimana toh Bu Hajah? Cari makanan untuk berbuka, keluarlah cari es degan, keluar cari es kopior, kemudian ya segera segera pulang. Nah di rumah untuk berdoa, minum sedikit, jangan minum langsung 1 botol, minum sedikit, kita tunaikan sholat maghrib Bu Hajah. Nah sholat maghrib kita doa seperlunya, kembali kepada hidangan yang telah disediakan. Atau lebih bagusnya lagi ngabuburitnya di masjid.
Ngabuburitnya di musola, di majelis ilmu, mendengarkan tausiah sambil menunggu buka puasa. Wah, Kita itu dapat bagus pahala sekali. banyak sekali. Wah, bagus sekali Bu Gitu. Hajah, ini diingatkan saya, iya. Dari ngabuburitnya dari masjid ke Iya, masjid. jadi ngabuburitnya bukan jalan ke jalan, beli ini beli itu, tapi kita ngabuburitnya ke Oh pinter ya, saya masjid. lupa. Iya, iya, Begitu. betul, heeh. Jadi dari masjid besar. Iya, kan Karena kita dapat masjid-masjid ini. besar juga menyediakan buka puasa, jadi sekaligus banyak pahala, banyak keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Iya betul, memang kita dikurangi ngabuburit karena masa Iya. pandemi seperti ini. Masjid-masjid sudah tidak seperti dahulu, memang kita batasi. Seperti masjidnya Bu Nurul itu hanya dibatasi 40 saja. Nah, Oke, saya lanjut ya Bu Hajah. silakan. Ini fikih puasa tentang sunnah berpuasa. Nah sunnah loh anak-anak, sunnahnya apabila kamu kerjakan kamu mendapat pahala yang luar biasa. Yaitu 1, bersahur atau makan sahur. Ya Allah Bu, gak kolu Bu, bengi-bengi suruh makan. Ya Allah, lu enak makan yang enak itu harus. Masa kamu ndak mau dengan sate ayam, nasi panas, nasi pecel. Kalau sampai betul-betul kamu tidak mampu bersahur seperti itu, karena kamu tidak kolu, ya kamu harus minum teh panas 1 gelas atau susu 1 gelas. Pokoknya harus makan sahur. Karena makan sahur itu sunnah dan ada barokahnya. Begitu Bu Hajah, tidak hanya Iya. sekedar makan Bu Hajah. Ada doanya di situ ya Bu Hajah Nurul Iya ya. itu. Ada nikmatnya pada saat kita bersahur. Betul. Kemudian mengakhirkan makan sahur, jangan sampai makan sahur jam 12 malam. Wes tak sahur pisan jam 12 bengi terus turu nonstop. Duh, sahur jam 1 terus tidur melulu. Jangan. Yang baik yaitu sunahnya mengakhirkan makan sahur. Kalau imsaknya jam 4 lebih 10 menit, kamu makan sahurnya jam 4 kurang 1/4 itu bagus sekali ya. Atau setengah 4 Bu Hajah Dinar, jangan malam-malam Bu Hajah, jam Iya. setengah 3 sudah sahur kemalaman itu. Nah. Tapi jangan sampai imsak, jangan sampai melewati imsak. Betul ya. Kalau Nanti imsak baru sahur, imsak itu kan artinya batas kan, ya batasan. batas batas akhir. minim ya. Iya. Iya. Kemudian sunnah berpuasa yaitu mandi junub sebelum fajar. Jadi sebelum inilah anak-anak. As-salatu wassalamu alaihi. Nah itu bagi-bagi yang junub. Apa tebu junub? Ya hubungan suami istri. Kue urung cah, nah kamu belum. Tapi kamu harus tahu. Kalau kamu mimpi basah, nah kamu mandi besar. Diusahakan sebelum fajar itu kamu sudah mandi, itu sunahnya berpuasa. Bu aku kademen bengi-bengi ya janganlah usahakan. Nah itu karena ada sunahnya. Kemudian meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, misoh, soh. Nah udah itu jangan, nanti nggak dapat pahala. Nah ini Bu Hajah, kalau membaca Al-Quran kamu akan dilipat gandakan pahalanya. Tidur dengan membaca Al-Quran banyak mana Bu Hajah? Membaca Al-Quran dong. Oh jelas. Nah kalau sudah tahu seperti ini Bahkan kamu kan tidak tidur nanti. berlipat-lipat pahalanya Bu Hajah Nurul dan anak-anak semua. Satu hurufnya saja berapa Bu Nurul? 10 ya? 10. Dikalikan berapa itu? 10 malaikat pemberi rahmat. Benar. Alif lam mim itu 3 huruf loh Bu Hajah. Iya. Itu 10 30 para malaikat. Loh Bu, malaikatnya kan hanya 10. Malaikat yang 10 itu yang betul-betul dinampakkan oleh Allah pada umatnya, tetapi yang tidak kelihatan ribuan malaikat. Bahkan malaikat itu terus ada. Terus. Langit keberapa gitu saya juga lupa. Betul. Allah terus menciptakan malaikat untuk terus menjaga sampai kita. beribu-ribu. Iya. Jadi alif lam mim. Begitu saja 3 huruf. Bu Nurul mengulang-ulangi sama kamu. Terus berapa huruf ya? Hitung sendiri. Nah, makanya ada wet langsung zet
malaikat tidak usah pakai gini-gini, dah itu sudah sekian. Malaikat lebih canggih lagi. Dan ini Bu Hajah Nurul memperbanyak membaca Al-Quran ini juga menjadi salah satu program kita di Ramadan SMP Negeri 4 Kota Madiun, bahwa anak bahkan Kota Madiun ya ini ya, Kota Madiun memprogramkan 1 minggu 1 kelas khatam. Jadi satu anak kebagian 1 juz dalam 1 minggu. Oh iya Bu Hajah, ini mengingatkan ini ya, program sekota itu 1000 kali khatam. Iya, Masya Ya Allah. Allah, 1000 kali khatam apa bisa? Loh bisa, caranya Stepa ini siswanya sangat banyak sekali. Bahkan Bu Nurul itu siswanya 30 yang beragama Islam. Satu anak 1 juz. 1 juz itu buat 1 minggu. Ya Allah, longgar sekali itu. Kalau Bu Nurul 1 jam, Bu Dinar ini malah setengah jam 1 juz, luar Alhamdulillah. biasa. Bu Hajah Dinar ini setengah jam. Terus kemudian kamu 1 minggu 1 juz. Terus anak-anak itu kalau kamu nanti mengerjakan dengan sungguh-sungguh berarti 4 kali khatam. Itu kelasnya Bu Nurul 9D ya, itu 4 kali khatam. Belum kelasnya Bu Hajah Dinar 4 kali, di sini kasarannya 30 kelas Bu Hajah, 30 kelas kali 4 ya sekian-sekian, nah itu baru SMP 4, belum SMP 1 dan SMP 2 dan SMP yang lain, itu programnya. Tapi kamu harus betul-betul ngaji anak membaca Al-Quran, ingat ya, 1 huruf 10 malaikat. Baru alif lam mim sudah banyak sekali. Itulah membaca Al-Quran seperti itu pahalanya. Maka laksanakan itu program itu. Dari sekolah ada pantauan lewat wali kelas. Semua laksanakan itu. Wali kelas ini gerilya, siapa yang nggak ngaji, siapa yang nggak ngaji. Dilaporkan kepada monefnya. Monefnya nanti lapor kepada kepala sekolah. Dan seterusnya. Dan kamu akan ditindaklanjuti. Maka untuk ini kamu laksanakan itu, Bu Hajah mengingatkan, terima kasih sekali itu. Iya Bu Hajah. Tapi satu lagi nih untuk anak-anak semua, sekali lagi diingatkan bahwa ini kita melakukan semua kebaikan di bulan Ramadan itu lillahi ta'ala Bu Nurul. Jadi jangan karena tugas, karena ini adalah program, memang kita mensukseskan programnya, tapi sekali lagi kembali ke niat kita anak-anak, bahwa itu kita melakukan semua ini karena Allah Ta'ala. Terima kasih Bu Hajah Dinar mengingatkan Bu Nurul berkali-kali ya, niatnya ya. Innama a'malu biniat. Benar, semua kembali ke niat. Kembali kepada niatnya, lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan membayar. Terus kemudian ini sunahnya berpuasa itu memperbanyak sedekah atau takjil. Kamu kirim itu makanan di masjid-masjid, tidak usah banyak-banyak heci 10 atau telur puyuh lah 10. Kalau enggak punya ya tahu isi. Enggak punya Bu, enggak punya apa-apa ya sudah berkata saja yang baik. Itu lebih dari sedekah. Senyum aja yang menyenangkan itu juga sedekah Bu Hajah Dinar. Nah terus kemudian segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka. Jangan seperti ini anak-anak, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah wes sholat dululah, baca Al-Quran dululah, tahlil dululah. Loh ya kamu harus membatalkan dulu, minumlah, minum. Itu sudah bertemu dengan Allah dan ketemu dengan berbuka, maka itu kamu batalkan dulu puasa, baru kamu sholat maghrib, membaca Al-Quran dan lain-lain. Kemudian berbuka dengan kurma atau air putih. Nah itu ya kurma, konon katanya kurma mengandung ini anti penyakit kanker, anti penyakit kencing manis, dan luar biasa anak-anak. Itu kamu kalau punya kurma ya buka dengan kurma dan air putih. Kemudian tidak lupa membaca doa berbuka puasa. Kamu sudah bisa semua, saya ulangi lagi ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Saya berpuasa karena rahmat dari Allah dan rezeki-rezeki dari Allah juga yang membawa keberkahan. Jadi berbuka juga memakai doa. Kemudian anak-anak, perkara makruh ketika berpuasa, makruh loh ya. Nah, makruh apabila dijalankan tiada berdosa,
Tetapi kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu akan mendapatkan pahala. Ini anak-anak ini saya paham sekali ini usia SMP ini. Selalu berkumur-kumur. Waktu dulu pondok Ramadan, bocah iki bolak-balik nenggone air wudu. Nyapa ta cah? Berkumur-kumur, Bu. Nah, sebentar lagi ini berkumur-kumur lagi. Nah, berkumur-kumur lagi. Selalu berkumur-kumur. Bagaimanapun juga kamu berkumur, itu ada air yang ditinggalkan loh. Di mulut kita itu ada yang ditinggalkan. Nah, kamu mencuri-curi toh, nah itu ditinggalkan. Jangan seperti itu ya, makruh ini. Makruh itu kalau kamu tinggalkan, kamu dapat pahala. Terus kemudian merasakan makanan dengan lidah. Kalau dulu anak-anak Bu Nurul itu masak masih merasakan, sekarang saya tidak, sudah canggih. Kalau masakan segini sudah dikasih garam sepucuknya sendok teh aja, kan ini insya Allah sudah enak. Saya sudah tidak merasakan masakan, walaupun masakan itu mau dikirim, tidak saya rasakan. Mbuh pokoknya, nah tidak saya mengicipi sama sekali. Terus kemudian berbekam kecuali perlu, ini berbekam ini untuk orang yang sakit ya, kalau mendesak sekali ya monggo, kalau tidak ya jangan berbekam. Terus kemudian mengulum sesuatu. Apa ini mengulum? Anak-anak ini yang belum paham ya tentang fikih ya, mengulum. Itu permen karet itu lah anak-anak. Permen karet itu kita mut-mut. Kita mut-mut kemudian kita lepeh. Kita mut-mut lagi. Nah ini ada yang menelan, ada yang mengulum. Katutan lah, itu jangan. Makanya hindari mengulum sesuatu, ngemut permen. Bu Cak Idok nih loh Bu, itu masih ada sisa manisnya. Bu Nurul ini sudah jadi anak kecil 13 tahun ya merasakan. Itu Bu Hajah Dinar mengulum sesuatu. Enje. Langsung Bu Hajah yang hal-hal yang membatalkan puasa ya setelah ini ya. Yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Nah, jangan makan dan minum dengan sengaja, jelas batal. Berhubungan dengan suami istri, Masya Allah, dendanya 2 bulan berturut-turut. Keluarnya mani dengan sengaja. Nah ini anak laki-laki ini sama Bu Nurul itu ya juga ndak ada pekewok, tanya bu begini. Nah, selama kamu mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka puasamu batal. Nah kalau dengan sengaja betul-betul batal. Kemudian muntah-muntah secara sengaja juga batal. Muntah-muntah secara sengaja itu seperti inilah anak-anak. Ini ya gilani sekali, tapi kamu harus paham. Tadi sahur Bu Nurul dengan sate ayam, Masya Allah. Hari gini saya itu lupa rasanya sate ayam. Maka ini mulutnya Bu Nurul ini saya ogrok-ogrok begini, biar keluar saya muntah. Nah itu ada rasanya sate yang tadi waktu sahur. Itu namanya muntah yang disengaja, maka seperti itu batal anak-anak. Enggak boleh sekali ya. Muntah-muntah yang sengaja tidak boleh. Kemudian hilangnya akal. Apa ada Bu hilangnya akal? Ada. Yang dulu itu namanya edan tahunan. Kalau mendekati hari raya itu gila, maka dia pas gila itu maka dia juga puasanya itu menjadi batal itu, tidak mendapatkan apa-apa Bu Hajah Dinar karena hilangnya akal tersebut. Iya betul. Nah, Ya, yang berikutnya hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, masuk waktu fajar dalam keadaan junub. Begini anak-anak, waktu junubnya sudah tadi, nah enggak pas itu junub, wah itu sudah batal itu, sudah batal. Dia sudah junub dulu, nah sehingga fajar, assalatu wassalamu alaihi, nah itu batas itu kamu belum mandi, itu tidak apa-apa. Tetapi kamu tidak dalam keadaan junub, tinggal mandinya saja, boleh enggak apa-apa, tinggal mandinya. Nah,
Tapi ya kamu harus segera mandi. Bersiwak ketika berpuasa. Jadi kalau bersiwak itu apa toh? Kalau bersiwak itu ya di Mekah sana itu seperti ada yang jualan kayu seperti ini loh tingginya Bu Haja, kemudian ditusuk-tusukkan ke gigi. Nah itu loh bersiwak. Itu selalu seperti itu, ini diperbolehkan. Berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Di dalam hidung maksudnya ya tidak disedot ya, disoser-oser gitu aja. Bercumbu dan menciumi istri ketika puasa, mencium saja. Kalau bisa menahan syahwatnya, tapi kalau kamu mencium pacar kamu, punya pacar saja enggak boleh. Apakali di bulan Ramadan kamu berciuman, wah ini larangan keras untuk anak-anak Stepa, tidak boleh. Nah berpacaran, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian bekam dan donor darah jika tidak membuat kamu donor darah, selama kamu donor darah boleh, selama tidak membuat kamu lemas, kamu donor darah di bulan Ramadan diperbolehkan. Terus berbekam itu kalau kamu sakit lah yang mendesak. Tapi semua itu saya harapkan anak-anak sehat semua. Mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ini asin pondak itu. Tapi kita sudah canggih lah memasak, enggak usah dirasakan. Kalau 1 gelas kamu beri 3 sendok, mesti dijamin manis. Enggak usah dicipi, itu namanya ya mencuri. Nah ini Allah tahu loh. Dan ini kita itu berpuasa untuk menuju ketakwaan. Terus bercelak kita itu di sini di bawah mata ini dikasih hitam, itu terus kita meneteskan air mata, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Terus kemudian ini mandi dan menyiram air kepala untuk membuat segar, itu sama dengan kamu masuk ke dalam ruangan AC. Aduh siang hari ya panas sekali, kita haus, kita guyur kepala kita seluruh tubuh, ini diperbolehkan asal tidak mencuri minum dikit-dikit. Itu loh Bu Hajah Dinar, itu Bu Hajah Dinar. Kalau anak-anak masih mencuri sedikit-sedikit, kalau kita sudah tidak sama sekali ya, insya Allah. Iya, insya Allah tidak. Coba perhatikan ya, hikmah puasa. Nah, hikmah puasa yaitu mencapai derajat takwa. Jadi kamu nanti setelah puasa 1 bulan penuh, ya bagi anak-anak itu masih terpotong 1 minggu lah. Kita nanti segera mengganti di hari yang lain. Kamu nanti puasa Syawal anak-anak, 2 Syawal. Kamu niatkan puasa Syawal sekaligus mengganti kodokmu pada waktu haid. Diperbolehkan. Masa toh Bu? Iya, 2 niat kamu. Jadi niatnya puasa Syawal, kemudian niatnya yaitu mengganti puasa yang kamu tinggalkan. Itulah anak-anak puasa hebat. Jadi kamu nanti puasa Syawal sudah sekaligus untuk membayar. Hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Kita seperti ini berpuasa, sudah ada apa-apapun kita sudah betul-betul menahan diri. Kita meninggalkan syahwat, kita meninggalkan kesenangan dunia, kita merasakan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kelaparan. Itu rasanya seperti ini ternyata ya Allah, wong luwe ki ngene iki to, nek wong luwe duite akeh seenak. Kita lapar tetapi memang betul-betul tidak ada. Kalau berpuasa kan lain. Punya apa-apa, tapi kita tetap berpuasa, kita meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, maka kita ngaji terus sampai 1000 kali khatam. Itu program kita, mari kita laksanakan secara utuh dan baik. Ini himbauan dari sekolah itu bagus loh anak-anak, kita laksanakan. Semua program yang dari sekolah bagus, semua program yang dari sekolah kamu laksanakan, mesti kamu menjadi anak yang berprestasi. Alah program sekolah merasa,
cuek-cuek aja dengan program sekolah, ya kamu nggak berfungsi apa-apa, nggak meraih apa-apa. Setiap program dari sekolah kamu laksanakan, setiap program dari sekolah kamu laksanakan, kamu nanti menjadi anak yang berprestasi. Mulai beranjak menjadi lebih baik. Kita nanti berpuasa ini meranjak lebih baik. Kita lebih baik loh ini Bu Hajah Dinar. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi, apa ada yang disampaikan Bu Hajah Dinar, biasanya saya sering lupa. Iya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Hajah Nurul tadi sudah mewakili semua tentang fikih puasa. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dari majelis ilmu yang kita adakan hari ini. Terima kasih Bu Hajah Nurul atas waktunya. Sama-sama memberikan sedikit ilmu tentang fikih puasa. Semoga anak-anak bisa menjadi lebih baik dan puasanya menjadi lebih berkualitas karena kita sudah belajar tentang fikihnya hari ini. Amin Bu Hajah Dinar. Sukses selalu Bu Hajah Nurul dan bisa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Amin, amin. Bu Hajah Dinar juga semoga sukses, kita selalu sukses. Ya. Iya, amin. Terima kasih. Anak-anak, demikian tadi kita bersama sudah belajar dengan narasumber kita Ibu Hajah Nurul Afifah SPD. Semoga kajian ilmu kita hari ini dapat menambah khasanah Ramadan kalian semuanya. Dan sekali lagi Ibu Dinar ingatkan bahwa ikhlaslah menjalankan segala sesuatu. Kembali pada Allah, kembali pada lillahi ta'ala, bahwa semuanya yang terjadi pada kita, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan yang tidak kita sangka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak tetaplah berbuat baik dan tetaplah tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tetap semangat beribadah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya di Khasanah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya langit dan
يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان